الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam acara ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Hadirin yang saya muliakan, pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa kita harus mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat sholat maupun saat berdoa? Padahal bukankah beliau sudah dijamin untuk masuk surga? Salawat itu bukanlah suatu permohonan agar kita masuk surga, dan juga ucapan salawat ini tidak hanya dilakukan oleh manusia saja, bahkan Allah dan malaikat-malaikatnya pun ikut bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, tentunya dengan makna yang berbeda-beda. Salawat dari Allah bermakna memberikan rahmat. Salawat dari malaikat berarti memintakan maghfirah atau ampunan. Sedangkan salawat dari orang mukmin memiliki makna doa agar ia diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Allah memerintahkan seorang muslim membaca salawat Nabi. Hal itu tertulis dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, maksud ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada hamba-hambanya tentang kedudukan hamba dan Nabi-Nya Muhammad di sisinya di langit, di mana malaikat-malaikat bersalawat untuknya. Lalu Allah memerintahkan makhluk-makhluk yang ada di bumi untuk bersalawat dan salam untuknya, agar pujian tersebut berkumpul untuknya dari seluruh alam, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang keutamaan orang yang bersalawat atas dirinya. Kata Nabi, orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Hadirin yang dirahmati Allah, ada banyak sekali keutamaan ketika kita bersalawat atas Nabi. Seperti pesan Abah Guru Sekumpul, amalan supaya kalau kita mau meninggal itu dikasih tahu dulu sama Allah, yaitu salawatlah 1000 kali setiap hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1000 kali sehari, maka tak akan meninggal dunia sebelum ia diberikan kabar gembira masuk surga. Jadi kata Abah Guru Sekumpul, kalau kita sholawatnya minimal 1000 kali sehari, walaupun kita dibacok, diracun atau kecelakaan, kita nggak akan dimatikan. Kenapa? Karena belum diperlihatkan surga oleh Allah. Sholawatnya boleh yang pendek saja kata beliau. Misalnya sallallahu ala Muhammad, tapi dibaca 1000 kali setiap hari. Adapun keutamaan lainnya yaitu seorang muslim yang mengamalkan salawat akan mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabdanya Nabi,
orang yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawatnya kepadanya 10 kali. Masya Allah, apakah kalian tidak mau mendapatkan salawat dari Allah? Nah, yang kedua, seorang muslim akan diangkat 10 derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis Nabi yang berbunyi, barang siapa yang bersalawat 1 kali, maka Allah akan memberikan 10 rahmat sama dengan 10 derajat baginya. Nah, dan juga bagi seorang muslim yang bersalawat, Allah akan memberikan 10 rahmat apabila ia bersalawat 1 kali. Kemudian Allah juga akan menghapuskan keburukannya sebanyak 10 kali dari malaikat. Nah, jadi dosa-dosa kita akan dihapuskan 10 kali. Nah, adapun keutamaan membaca salat Nabi yang lain, yaitu bisa menjadi penghantar agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita kalau berdoa itu diawali dengan salawat agar doa kita bisa diijabah oleh Allah, karena salawatlah yang akan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, membaca salawat Nabi ini juga menjadikan kifarah atau ampunan dosa kita, karena dengan bersalawat 10 keburukan atau dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang rajin mengamalkan salawat Nabi bisa mendekatkan umat Islam kepada Rasulullah di hari kiamat kelak. Ini karena membaca salawat kelak akan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat. Nah, jadi siapapun yang membaca salawat, maka nanti kita akan dikumpulkan bersama Nabi pada hari kiamat kelak. Salawat Nabi ini kita baca dengan ikhlas karena Allah akan menjadikan seorang muslim dipenuhi hajat-hajatnya, sebab membaca salawat dapat mencukupkan apa yang diinginkan manusia. Dan jadi kalau kita mempunyai keinginan baik, maka bersalawatlah kalian kepada Nabi agar keinginan kita bisa dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena salawat tadi akan mengantarkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan bersalawat Nabi itu merupakan bentuk sedekah bagi orang yang tidak mampu bersedekah. Masya Allah. Jadi kalau kita tidak mampu bersedekah tenaga atau bersedekah harta, maka cukuplah kita bersedekah dengan membaca salawat. Nah, salawat ini juga sebagai pengingat apa yang menjadi lupa. Jadi salawat ini ibarat salat yang berarti mengingat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lupa, maka kita baca salawat. Nah, itu akan mengingatkan kita kepada Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, dalam kalimat salawat itu kan sudah ada menyebut nama Allah, sehingga kita akan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, keutamaan sholat yang terakhir yaitu seperti kalam abah guru sekumpul. Barang siapa yang membaca sholawat 1000 kali sehari, maka di dalam kubur jasadnya akan tetap utuh atau tidak hancur, walaupun dia bukan seorang penghafal Al-Quran. Jadi, barang siapa yang suka memuji, menyanjung, membesarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap detiknya makamnya akan naik. Kedudukan dan martabatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu akan bertambah mulia dalam setiap detiknya. Nah, semoga kita semua bisa istiqamah dalam mengamalkan salawat setiap harinya. Kalau tidak bisa 1000 kali dalam sehari, maka cukuplah 100 kali sehari. Tapi jika tidak bisa 100 kali sehari, maka bacalah 10 kali dalam sehari. Jika tidak bisa pula mengamalkan 10 kali dalam sehari, setidaknya bacalah 1 kali dalam sehari. Nah, jangan sampai dalam sehari itu kita tidak bersalawat atas baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Demikianlah itu saja yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Semoga kita bisa mengamalkannya dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.